Oke, selamat datang kembali di channel Studio Student. Sama saya Yahya Alifandi yang akan membawakan materi tentang Tailwind CSS. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang responsive design. Oke, kita sudah sampai di bab responsive design. Apa itu responsive design? Secara singkatnya, responsive design adalah pendekatan desain yang memungkinkan halaman web menyesuaikan tampilan dan fungsinya secara otomatis untuk berbagai perangkat, mulai dari desktop hingga smartphone. Di sini juga ada beberapa breakpoints dalam Tailwind CSS yang bakal nanti kita gunakan untuk membuat sebuah responsive desainnya. Yang pertama yaitu SM, biasanya untuk layar di atas 640 pixel, dan MD untuk layar di atas 768 pixel, LG untuk layar di atas 1020 pixel, XL untuk layar 1280 pixel, 2XL untuk layar di atas 1536 pixel. Oke, selanjutnya bagi kalian yang bertanya, mengapa responsif itu penting? Nah, responsif penting karena terutama di zaman sekarang banyak user yang mengakses website di berbagai platform seperti di desktop dan di smartphone. Kita harus memastikan tampilan website tetap nyaman di semua perangkat. Jika desain kita tidak responsif, pengguna mungkin kesulitan melihat konten, membaca teks, atau menggunakan fitur di website kita, terutama pada perangkat kecil seperti smartphone. Hal ini dapat mengurangi kepuasan pengguna dan membuat mereka enggan kembali. Selain itu, di era digital saat ini, banyak orang menggunakan perangkat mobile saat mencari informasi atau berbelanja online. Dengan memiliki desain yang responsif, kita bisa menjangkau lebih banyak pengguna, meningkatkan interaksi, dan memastikan bahwa website kita tetap relevan di berbagai perangkat. Begitu. Nah, di sini juga saya menambahkan sedikit contoh untuk responsive design. Nah, ini ada code-nya untuk Tailwind CSS. Di sini, responsifnya itu yaitu SM. Jika layar lebih dari breakpoints SM, maka background-nya akan berganti sesuai dengan yang tertulis di sini, yaitu green 500. Dan ketika layar sudah menyentuh lebih dari MD, breakpoints MD, dia akan berubah menjadi merah. Ketika lebih dari LG, breakpoint LG, dia jadi yellow, dan seterusnya seperti itu. Di sini ada keterangannya perubahan warna berdasarkan ukuran layar. Nah, untuk materi kali ini, mungkin kita akan membuat sebuah codingnya untuk responsive design-nya. Seperti biasa, kalian buka saja Visual Studio Code kalian. Nah, jika kalian sudah kembali ke directory atau project yang kita buat tempo hari, tempo minggu maksud saya. Nah, untuk materi terakhir mungkin bukan ini, karena ini punya sudah saya ubah-ubah ya. Mungkin kita akan start kembali ke awal dari nol. Oh ya, sebelum mulai, saya sarankan untuk kalian install Live Preview atau Live Server ini. Jadi nanti kita ngoding itu nggak perlu refresh lagi, karena otomatis refresh karena udah install ekstensi Live Server dan Live Preview ini. Pilih salah satunya aja. Kalau saya menggunakan Live Server aja. Oke, kita coba buka dokumentasi Tailwind CSS seperti biasa. Kita ke web browser kalian. Search saja Tailwind CSS. Kita buka. Nah, di sini saya akan mengambil template untuk CDN aja untuk menggunakan Tailwind-nya. Kalian bisa menggunakan CLI. Kalau CLI tinggal jalankan di terminal ya, seperti materi-materi sebelumnya. Untuk saat ini saya menggunakan CDN aja, biar simpelnya. Oke, tinggal kalian paste aja di situ. Yang ini di copy ya, langsung dipaste di sini. Ini kita hapus. Aduh maaf. Ini kita hapus. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah kartu responsif yang nanti bisa responsif di bagian platform desktop dengan layar selebar ini, dan juga di platform mobile yang nanti akan di layar mobile juga dia akan responsif seperti apa gitu. Coba kita di sini untuk pertama kali
Kita tambahkan saja div. Ini kita kasih kontainer aja. Tekan LG. Aduh maaf. Kita buat strukturnya dulu. Di sini ada card body aja. Tambahkan lagi di dalamnya ada sebuah image. Terus nanti ada sebuah teks. Mungkin itu ada nama dan paragraf ya. Kita kasih lagi div karena nanti itu tidak masuk ke flex-nya. Biar terpisah dari flex card body-nya. Div ini nama kelasnya mungkin text dan gini aja. Di dalamnya ada H1 dan ada paragraf. Nah, kalian buat dulu strukturnya seperti ini. Kalau udah, kita tambahkan dulu elemen-elemennya. Di sini src-nya image-nya nanti. Di H1-nya ini nama kalian atau terserah apapun itu. Pokoknya ada H1-nya ini kasih teks saja, misalnya nama. Kalau card biasa ini untuk nama aja ya. Di sini P-nya ini mau dikasih detail-detail kalian ya boleh. Kalau saya aja kasih norm aja. Isinya 15. Oh iya, satu lagi. Mungkin saya akan tambahkan button. Ini ceritanya si button ini bakal nampilin detail card itu. Mungkin detail profilnya ya. Kita kasih aja detail atau gini, view profil. Gini aja. Nah, jika kalian tadi udah install live servernya, kalian klik kanan aja. Di sini ada open with live server. Kalian pencet aja. Hello. Nah, di sini udah ada ya ini. Ada nama saya yang tadi H1 itu. Di sini ada paragrafnya dan di sini harusnya button. Kenapa seperti ini? Karena kita belum style di tailwind-nya. Oke, kita mulai di sini. Mungkin H1-nya kita kasih kelas dulu, kasih teks to LG ini untuk memperbesar teksnya. Ini untuk ukuran teks ya. Kita lihat di sini. Oke. Kita lihat. Nah, di sini udah berubah ya. Mungkin saya bakal taruh di pinggir sini. Kita buka Visual Studio Code-nya. Kita close intunya. Nah, gini biar enak. Nah, di sini udah berubah untuk H1-nya, dia lebih besar karena kita kasih text to LG-nya. Kita kasih sebuah font semi bold biar dia agak tebal dikit. Oke, cukup begini aja untuk sekarang. Nah, di buttonnya mungkin kita kasih juga background. Saya coba kasih warna blue, ketebalannya 600, teksnya jadi white. Terus kita kasih padding itu 5. Oh, kebesaran 2 aja. Nah, 2. Kasih roundnya MD mungkin. Ya, bagus. Kasih shadow juga. Jangan lupa. Oke. Untuk sementara kayak gini aja dulu. Nah, kita bakal ngatur kontainernya. Kita tengahin biar dia di posisi sini.
kita kasih aja flex, kita kasih justify center, kita kasih terms center, kita kasih hanya height itu screen mungkin. Nah, di sini nggak kelihatan ke tengah ya. Coba kita buat besar. Oh, dia udah di tengah ya, karena layarnya kita aja yang kecil segini. Nah, untuk selanjutnya kita kasih stylenya di sini. Oh ya, yang flex ini agar displaynya menjadi flex, agar bisa diatur sesuai keinginan kita. Kalau mau ditengahin kita kasih justify center, tapi harus ada flexnya dulu. Kalau mau ditengahin secara height atau vertikal, kita menggunakan item center. Yang justify ini yang untuk horizontalnya. H-screen ini untuk ketinggian kontainernya ini. Kalau tanpa ini, item center tidak akan berjalan. Height ini bisa kalian kasih berapa aja, tapi kita menyesuaikan ukuran layar, jadi saya kasih screen aja. Oke. Yang cut body kita lanjut di sini. Cut body-nya kita kasih mungkin max width itu sekitar 64, terlalu kecil, 96. Kurang ya, kurang besar, tapi itu udah mentok tuh. 100 nggak bisa. Jadi gini aja, kalau misalnya kalian mau max width-nya itu mau kalian custom sendiri tanpa menggunakan konfigurasi yang di ini Tailwind config ini, gini aja simpelnya. Di max width tadi atau apapun itu yang menggunakan misalnya P, di sini ada, aduh, kalau kita menggunakan P, di situ pasti ada angka-angkanya ini untuk menunjukkan besarnya. Kalau kalian mau custom sendiri, kita kasih aja tanda kurung kayak gini, kurung kotak. Nah, ini kasih aja sesuai keinginan kita. Misalnya aku mau kasih 20 rem. Loading. Nah, di sini bakal berubah jadi max width-nya sebesar 20 rem. Kalau saya mau ganti lagi ke 30 misalnya, dia bakal ganti ke 30. Gitu. Kalau mau custom tanpa ke konfigurasinya tadi, langsung di sini aja. Nah, udah ya yang max width-nya. Terus kita kasih misal background-nya, yaitu kita kasih menggunakan zinc 200 mungkin, 100 aja. Nah, kita kasih juga padding 3, 5 mungkin. Oke, cocok. Kita kasih round MD, dan kita kasih juga shadow MD aja. Nah, untuk cut body-nya udah selesai ya. Kayak gini aja, simple. Oh iya, untuk image-nya ini belum dikasih ya. Mungkin kalian bisa masukin image-nya sesuai keinginan kalian. Yang penting nanti diletakkannya di bagian src image di sini. Nih, kalian masukin di sini, nanti diambil di sini. Di src-nya kalian tuliskan aja gini. Terus masuk ke src, titik-titik slash strip src, kita ambil di image. Nah, kalian pilih image kalian, tapi saya tidak menggunakan ini. Saya bakal ngambil image placeholder
holder aja di internet, karena biar nanti bisa saya atur ketinggian dan width-nya juga, keinginan saya. Ya nanti kalau kalian mau masukin image kalian bebas-bebas saja, boleh. Kalau saya mau masukin ini aja 50 kali 150. Nah kayak gini. Mungkin untuk responsifnya nanti ya, kita rampungin desainnya dulu. Di image ini kita kasih kelas juga. Mungkin saya bakal kasih MB, mungkin margin bottom itu sebesar 5 biar ada jaraknya dikit. Terus di teks kontennya biarin aja, cukup. Di H1 nya mungkin margin bottom juga 2 atau 1 aja. Terus di P nya ini kita kasih MB juga, ini sebesar 2 mungkin, biar ada jarak-jaraknya gitu. Nah di sini udah mulai terbentuk ya. Sebenarnya belum kalau untuk responsive desainnya. Nah kita coba masuk ke tahap responsifnya. Ini gini, kita coba lihat perbedaannya responsif dengan enggaknya. Ini tanpa responsif ya. Kalau kita kecilin layarnya, dia bakal kayak gini aja, nggak akan berubah ya. Jadi kita bakal ngerubah biar jadi responsif. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya lagi. Oke, sekarang kita mau si kartnya ini ketika layarnya sebesar ini, tampilan desktop ini bakal datar atau sejajar dengan teks kontennya. Dan ketika di layar mobile, itu teksnya berada di atas dan vertikal dengan teks kontennya. Gimana caranya? Mungkin bakal kita coba yuk. Nah, di sini kita kasih aja flex. Untuk di tampilan mobilenya kita kasih flexnya call, dan di tampilan desktopnya MD. MD ini layar melebihi breakpoint MD, yaitu tadi di materi itu sekitar 768 pixel. Nah ini bakal flexnya menjadi rows. Kita lihat lagi. Tadi tes. Nah di sini ketika layar kalian ada di tampilan desktop, dia bakal sejajar dengan teks konten karena kita kasih flexnya rows. Dan ketika dia di tampilan handphone, dia bakal menjadi vertikal dengan teks konten karena di sini flex call. Oke. Mungkin tadi kalian lihat di sini ini image-nya terlalu besar ya. Kita kecilin aja. Di sini ada max width-nya. Ini sekitar saya mau 20 rem aja. Atau 2 Excel lah, coba 30 mungkin 36. Enggak, kekecilan. 56.
Boleh nih segini. Nah, kayak gini ketika layarnya di desktop. Nah, kita coba rapihin dulu yang layarnya di desktop ini. Kalau nggak mau apa ya nanti kayak gini apa ngecek-ngecek layar lagi, kita langsungin aja misal di sini. Ini kan kemepetan nih. Nah, image-nya ini ngasih margin right sebesar berapa gitu ketika layarnya MD. Jadi di sini MD MR misal 5. Nah, dia ngasih jarak 5, margin right 5. Oke, di sini tadi kan di awal desain itu dikasih margin bottom ya. Nah, itu ketika layarnya MD kita nggak usah kasih margin bottom ya. Jadi di ini di image-nya kan ini tadi 5 nih. Kita kasih MD. Di sini margin bottom-nya 0. Nah, dia jadi sejajar sekarang. Oke. Selanjutnya mungkin ini terlalu kecil ya mungkin ya. Kita perbesar sedikit ya untuk max width-nya di card body-nya. Kita kasih lagi mungkin 35. Nah, segini oke lah ya. Nah, di tampilan desktopnya menurut saya nih udah oke-oke aja sih. Mungkin di sini di bottom-nya ini ketika tampilan desktop mungkin jangan kasih margin bottom ya. MD. Nah, ini margin bottom-nya 0. Kayak gini. Oh, maaf. Ini di bagian teks. Kita cut di bottom. Oh, di bottom nggak ada margin bottom di button. Jadi ini emang kayak gini sih. Kita sejajar emang. Oke. Kayaknya di bagian desktop udah cukup kayak gini aja. Nah, sekarang kita bagian responsif di bagian mobilenya. Coba kita perkecil. Nah, di bagian mobilenya mungkin bakal kita kecilin lagi ini cardnya. Max width-nya kita turunin. Karena kalau kita kecilin nih, layarnya kita kecilin, dia tetap nempel banget nih sama layarnya. Mungkin kita kasih kecilin, terus kita tengahin. Oke, kita coba di sini pakai responsifnya iPhone 12 mungkin. Mungkin pertama kali kita turunin max width-nya di card body. Nah, ini max width yang 35 rem ini untuk MD. Kita tambahin MD aja. Di sini kita kasih max width baru untuk tampilan mobilenya. Max width ini sekitar 50 mungkin 56. Kecilan nggak? Wah, agak gedein dikit ya. Di 60 mungkin 64. Oke, kayak gini cukup ya. Udah rapi juga soalnya. Udah cukup rapih ya untuk di tampilan mobilenya. Nah, di sini sebenarnya udah selesai untuk responsifnya. Ketika kalian di layar di desktop, dia bakal sejajar dengan teks kontennya, dan di sini ada marginnya. Tadi kita tambahin di sini di image-nya ketika MD itu
margin rate-nya 5, dan ketika layarnya mobile dia nggak ngasih margin rate sama sekali. Dan juga sebenarnya udah cukup bagus ya, menurut saya. Mungkin di sini di bagian mobile-nya kita buat ini menjadi rounded. Ini mungkin di bagian mobile-nya kita kasih rounded-nya full mungkin. Dan ketika tampilan desktop-nya rounded-nya none atau SM aja. Nah, gini. Bedanya ketika di tampilan mobile, dia bakal ngerounded secara full atau lingkaran penuh. Dan ketika di tampilan desktop, dia bakal jadi kotak. Dan ini sejajar dengan teks konten. Gitu. Sejajar horizontal. Mungkin ya untuk responsif sih sudah jadi ya. Yang tadinya ketika kita kecilin di sini, width-nya ini nempel di sini, max width-nya nempel di sini karena kita kasih max width itu di MD itu berapa tadi? 3,5 rem. Dan ketika di mobile kita ubah menjadi max width-nya 64 atau sekitar 16 rem gitu. Sebenarnya udah jadi ya. Nah, ya mungkin kita coba tambahin finishing di bagian buttonnya karena ini kurang menarik. Di sini kita kasih hover, coba kita kasih scale-nya meningkat ketika hover. Terus duration-nya 300. Finishing aja kayak gini. Ya biar lebih ada animasinya dikit lah ketika kita hover. Nah, di sini udah ada nama, ini detail kalian, di sini ada view profile. Mungkin cardnya kayak gini aja udah selesai ya. Card sederhana responsif ketika di layar desktop dan layar mobile. Oke. Ya mungkin ini cardsnya udah jadi. Card responsif sederhananya. Mungkin materi kali ini cukup segitu sih ya. Menurut saya udah cukup ya untuk responsif sederhana untuk konten kali ini. Kalau semisal pengen yang lebih expert atau responsif yang lebih bagus, mungkin next konten bakal dibuat di bagian membuat sebuah project sederhana menggunakan Tailwind. Mungkin kita akan membuat sebuah dashboard sederhana. Mungkin nanti kita ngoding lagi ya untuk prakteknya. Oke. Untuk kali ini mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk para penonton SWS-nya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.